Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan sedikit tersenyum ya. Bukan hanya tersenyum, karena memang kita juga akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat menarik. Nah, pada video kali ini adalah berkisah tentang tema BUMN. Yang kita tahu kalau menterinya yang menangani masalah tersebut atau yang menjadi pimpinan dalam BUMN ini adalah Erick Thohir. Dan tentu saja bila kita bicara tentang BUMN, maka tidak akan jauh-jauh dari sosok yang kita kenal dengan nama Erick Thohir. Nah, pada kali ini presenter Metro TV yaitu Valentinus Reza akan bercerita atau memberikan informasi mengenai BUMN. Dan tentu saja ciri khas dari acara Midnight Live ini adalah merosting baik itu kebijakan ataupun menteri dari mereka yang menjadi penguasa atau yang bertanggung jawab terhadap institusi ini. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Selamat datang di negeri tempat di mana aturan berubah, tidak selamanya demi rakyat, tapi demi yang punya jabatan dan bisa senyum di kamera tiap potong pita. Jadi Undang-Undang BUMN 2025 resmi disahkan dan isi pasalnya, Pak Duka coba dengarkan baik-baik informasi yang saya sampaikan ini. Direksi, komisaris, dewas BUMN sekarang bukan penyelenggara negara. Padahal gajinya dari APBN, mobilnya dari negara, jalannya dikawal pakai plup-plup totot. Totot. Tapi pas ditanya, Anda pejabat negara? Tentu tidak. Saya cuma numpang hidup mewah tanpa beban moral. Bisa aja saya. Dan karena statusnya bukan penyelenggara negara, mereka nggak wajib lapor harta alias LHKPN ke KPK. BUMN keren. Kalau kemarin hasrat mencuri harus susah-susah cari celah, sekarang jalannya disediakan langsung lewat undang-undang resmi. Full support, all access. Kayak anak sultan dapat wristband, konser band, bisa foto di backstage. KPK langsung mikir, bisa sih masih nyidik asal nyambung ke penyelenggara negara. Catat tuh harus ada yang nyambungnya. Ini KPK apa member MLM? Maaf Pak, kasus belum bisa diusut. Anda belum ada downline-nya. Gagal deh dapat voucher staycation bonus dirayain ulang tahun sama teman satu circle. Selamat ulang tahun, ini kue tart 48 jutanya. Tapi ya sebagai warga Indonesia cerah, kita harus optimistis, positif, berprasangka baik. Tenang aja, Indonesia itu cerah. Tenang, kan gak semua petinggi BUMN korupsi. Iya kan penonton? Setuju nggak? Setuju. Iya nggak semua, tapi celahnya udah kayak password wifi di warung. Bebas akses, tinggal nunggu siapa yang connect duluan. Padahal undang-undang ini nabrak beberapa aturan lain kayak undang-undang Tipikor dan undang-undang KPK. Tapi kok bisa tetap disahkan? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kalau kamu gak kuat biar aku aja ya. Dan di negeri ini kalau logika bertabrakan sama kepentingan itu sudah biasa. Dan korbannya juga biasa ya kita-kita ini lagi. Maki udah ancam bawa ini ke MK dan kita berharap MK bisa diandalkan dan pegang prinsip keadilan bukan prinsip kekeluargaan. Bukannya dapat kepastian, isinya rame doang kayak di TikTok, tiba-tiba disuruh cek keranjang kuning ya kakak. Pas dicek kirain jual korden, jual putusan. Dan ini bukan soal benci BUMN, ini soal kenapa orang yang ngatur duit rakyat bisa bebas dari pengawasan rakyat. Kalau direksi BUMN bukan penyelenggara negara, mending kita ganti istilahnya BUMN, bukan usaha murni numpang. Negara ini makin hari makin mirip teman benalu. Lo dimanfaatin, lo disuruh patuh, tapi giliran lo yang butuh dia malah jawab, siapa Anda? Kamu nanya. Kalau kamu nggak kuat biar aku aja ya. Iya. Dan ingat di republik ini kadang bukan maling yang mikir gimana cara merampok uang negara, tapi seringnya negara yang mikir gimana caranya maling bisa tambah kaya. Ya, ya itulah tadi informasi atau roasting yang disampaikan oleh Valentinus Reza ya. Di mana pada kali ini topiknya adalah tentang BUMN. Di mana BUMN ini katanya walaupun memakai fasilitas negara, tapi dia bukan pejabat publik.
Nah inilah yang membuat dan seperti yang diingatkan tadi, pejabat publik, kalau bukan pejabat publik berarti tidak wajib untuk menyebutkan tentang LHKPN, berapa kekayaan yang dimilikinya. Dan tentu saja ini sangat menarik dan juga sangat miris ya, karena di mana seharusnya negara ini itu dibuat bagaimana agar tokoh-tokoh pejabat publik itu diminimalisir, dihentikan bagaimana cara mereka untuk berkorupsi. Namun sepertinya digadang-gadang kebijakan ini bukan justru membuat takut atau membuat semakin banyak mata yang mengawasi kebijakan-kebijakannya, tapi malah menghilangkannya. Jadi sangat miris ya, karena sepertinya kebijakan ini akan membuat nantinya atau takutnya duit-duit rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat tapi dinikmati oleh para pejabat. Jadi bukannya menghilangkan korupsi, namun memberikan ruang atau memberikan tempat untuk mereka mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya dan juga bagi anggotanya. Semoga saja tidak ya, semoga saja tidak, karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden kita, kalau beliau akan memberantas korupsi dan mencari para koruptor sampai dengan ke Antartika. Dan ini semoga kebijakan ini membuat satu alasan kenapa pada akhirnya Pak Prabowo ini nantinya akan mendapatkan para maling-maling koruptor yang selama ini itu menggerogoti uang negara dan membuat rakyat semakin susah. Ya karena hal ini menjadi penting ya, karena kita tahu sendiri kalau para pekerja, para pencari kerja semakin banyak, namun juga bukannya lowongan yang diperbanyak, namun mereka yang sudah bekerja justru terancam untuk di PHK. Bahkan ada sesuatu kabar burung yang menyebutkan kalau Polytron itu tidak akan lama lagi akan mem-PHK 10.000 karyawannya. Tentu saja sangat miris, bukannya menghilangkan atau mengurangi pengangguran atau mengurangi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, justru malah memperbesar mereka yang nganggur atau tidak mendapat pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang para pejabat-pejabat BUMN semakin luas pula kesempatannya untuk bisa menggerogoti uang negara. Jadi dua mata sisi yang sangat berbeda. Yang satu akan makin perih perutnya, yang satu lagi akan makin kenyang. Yang satu lagi akan semakin mengencangkan ikat pinggang, yang satu lagi tidak akan butuh ikat pinggang. Jadi itulah kondisi negara kita. Semoga yang kita takuti tidak terjadi ya. Semoga saja mereka-mereka yang berniat untuk korupsi di negara ini akan takut dengan ancaman dari Pak Prabowo bahwa mereka akan diburu, akan dikejar, akan dipenjara, bahkan akan dimiskinkan. Semoga saja kita sebagai masyarakat biasa, sebagai para penonton politisi, bagaimana mereka berbuat, akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita senang. Karena tentu saja tidak akan rela satu orang pun yang uangnya itu dimaling oleh orang lain. Bahkan jangan hanya triliunan atau miliaran, ratusan ribu pun atau puluhan ribu pun, itu akan dengan sakit hati mereka melihat hal tersebut. Bahkan waktu zaman masih ada bis ya, kondektur aja sama penumpang gara-gara uang ongkos 2.000 perak, itu mereka sampai berkelahi bahkan sampai bunuh-bunuhan ya. Begitu juga dengan masalah uang parkir, hanya 1.000 atau 2.000 perak si pemilik kendaraan itu tidak bayar, maka tukang parkir itu juga siap atau berani untuk meladeni agar mereka tuh berkelahi. Jadi semoga saja pemerintah ini melihat bagaimana kebutuhan dari masyarakat yang semakin banyak, karena memang lowongan pekerjaan yang semakin sedikit. Namun semoga saja bisa ada satu keputusan atau satu masukan atau satu proyek di mana proyek itu intinya adalah membuat masyarakat itu kenyang, bukan sebaliknya membuat para pejabat kenyang. Yang sudah kaya kenyang, gimana mau kerja kalau misalnya kenyang terus tidur pules gitu. Gimana mereka bakal berpikir untuk mengenyangkan perut orang lain bila mereka serakah, yang dipikirkan adalah mengenyangkan perutnya sendiri, mengenyangkan keluarganya dan mengenyangkan kelompoknya. Sedangkan mereka tentu mungkin tidak sadar atau lupa bahwa mereka bisa kenyang dan mendapatkan gaji yang besar
itu dari rakyat, dari masyarakat yang pada saat ini mungkin kelaparan. Jadi seperti itu saja Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Bila teman-teman ingin ada yang disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.